Masterclass Shin Taeyong di Piala AFF. 3 laga, 3 taktik, 3 kombinasi pemain berbeda. Shin Taeyong menunjukkan kelasnya sebagai pelatih kelas dunia saat memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Dari 3 laga yang dimainkan, Shin Taeyong selalu memakai taktik dan cara bermain yang berbeda. Sejauh ini, hasil yang didapat timnas Indonesia di Piala AFF 2020 terhitung bagus. Sebab dari 3 yang telah dimainkan, Evan Dimas dan kolega belum pernah tersentuh kekalahan. Indonesia untuk sementara memimpin klasemen grup B Piala AFF 2020. Skuad Garuda mendapatkan 7 poin, sama dengan Vietnam, tapi unggul selisih gol. Indonesia unggul 1 poin dari Malaysia. Lantas, seperti apa wajah Indonesia pada 3 laga di fase grup Piala AFF 2020? Taktik apa yang dipakai Shin Taeyong? Simak ulasannya berikut ini. 4-1-4-1 lawan Kamboja. Timnas Indonesia memulai perjalanan di Piala AFF dengan berjumpa Kamboja. Pada duel di Bishan Stadium 9 Desember 2021 itu, Indonesia memetik kemenangan dengan skor 4-2. Shin Taeyong memakai formasi 4-1-4-1 yang sering dipakai pada laga sebelumnya. Satu hal yang mengejutkan, dia memainkan duet Alvendra Dewangga dan Ryuji Utomo di jantung pertahanan. Lalu ada Syahrul Trisna sebagai penjaga gawang. Selain 3 pemain itu, Shin Taeyong menurunkan komposisi pemain yang memang biasa dimainkan. Walau menang, kebobolan 2 gol membuat performa skuad Garuda dianggap masih meragukan. 4-3-3 lawan Laos. Shin Taeyong sebelum pertandingan menyebut Laos sebagai tim terlemah di grup B. Pendekatan bermain menyerang pun dipakai. Indonesia bermain dengan 4-3-3. Komposisi lini belakang dan depan dirombak total. Dewangga tetap dipercaya mengawal lini belakang. Kali ini dia ditemani oleh Rizky Ridho, sementara trio lini depan dihuni oleh Irfan Jaya, Dadik Setiawan, dan Kushedia Haryudo. Susunan pemain Laos versus timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Dadik dan Yudo tidak masuk starting 11 pada laga melawan Kamboja. Kali ini mereka dipercaya tampil sejak menit awal. Performa mereka tidak mengecewakan, walau gagal mencetak gol. 5-4-1 lawan Vietnam. Shin Taeyong tidak meladeni Saiwon Park Hang-seo untuk bermain menyerang di laga melawan Vietnam. Pelatih 51 tahun itu memilih memakai taktik parkir bus dengan formasi dasar 5-4-1. 2 wingback Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan bermain disiplin untuk menjaga pertahanan. Sementara trio back tengah dipercayakan pada Fahrudin Arianto, Dewangga, dan Rizky Ridho. Saat menguasai bola, Dewangga yang diplot sebagai back tengah akan sedikit naik untuk menjadi gelandang bertahan. Dewangga selalu menjadi pemain ekstra di lini belakang dan tengah. Kejutan besar yang dibuat Shin Taeyong pada laga ini adalah tidak memasukkan Evan Dimas di starting 11. Sang kapten baru dimainkan pada awal babak kedua, menggantikan peran Rahmat Irianto. Selanjutnya, lawan Malaysia. Timnas Indonesia masih punya 1 laga di fase grup Piala AFF. Skuad Garuda akan berjumpa Malaysia pada duel hidup dan mati di Bishan Stadium pada Minggu 19 Desember 2021 malam, waktu Indonesia Barat. Jika ingin lolos ke semifinal, maka Indonesia tidak boleh kalah dari Malaysia. Hasil imbang sudah cukup membuat Indonesia paling tidak menjadi runner-up grup B dengan asumsi Vietnam menang atas Kamboja. Melihat 3 laga yang sudah dilakoni dan perbendaharaan taktik Shin Taeyong yang banyak, menarik untuk melihat seperti apa wajah Indonesia pada laga melawan Malaysia. Jangan lupa saksikan laga Malaysia versus Indonesia lewat live streaming gratis di video ya, Football Lovers. Gemas, Vietnam sebut timnas Indonesia bermain brutal.
Pham Minh Duc, pelatih tim Liga Vietnam, Hong Linh Hatin menilai timnas Indonesia bermain keras, cenderung brutal. Sosok yang dilabeli Jose Mourinho-nya Vietnam itu juga gemas sekaligus memuji Evan Dimas dan kawan-kawan karena sukses memeragakan pertahanan yang apik sepanjang pertandingan. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Vietnam 0-0 pada matchday 3 Piala AFF 2020 di Bishan Stadium, Singapura pada Rabu 15 Desember 2021 malam waktu setempat. Padahal anak asuh Park Hang-seo itu membombardir pertahanan merah putih. Statistik memperlihatkan timnas Indonesia tidak diberikan napas karena cuma 1 tembakan saja yang berhasil dilepaskan, itu pun off target. Sementara Vietnam sanggup menghasilkan 20 tembakan, namun hanya 1 yang on target. Pham Minh Duc memuji pertahanan timnas Indonesia pada laga ini. Pada babak pertama, timnas Indonesia menggunakan kekuatannya pada setiap situasi dan kondisi. Pada babak kedua, tak ada pengurangan sedikit pun dari segi fisik. Mereka benar-benar menyiapkan skema seperti ini, kata Pham Minh Duc dinukil dari Soha. Baik Vietnam dan timnas Indonesia gagal mencetak gol. Ini tentu bukan harapan kita. Tapi saya tidak kecewa. Melihat para pemain berjuang ekstra keras, mungkin moral akan turun. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa kembali mengolah semangat, ujarnya lagi. Masih ada kesempatan yang sama, Pham Minh Duc mengemukakan komentar yang unik. Ia gemas karena Vietnam gagal menembus pertahanan timnas Indonesia yang bermain brutal. Lega rasanya tidak ada pemain Vietnam yang cedera meski Indonesia bermain brutal. Saya kira Vietnam 90% lolos ke semifinal. Vietnam bekerja keras, mengalirkan bola ke ruang kosong, menciptakan peluang demi peluang. Indonesia praktis menghabiskan waktu untuk merebut bola, tapi kita tetap saja kesulitan menyerang, katanya menambahkan.